adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hai, apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap jaga kebersihan dan tetap di dalam rumah. Walaupun kita ibadah online, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita melakukan ibadahnya dengan sukacita. Kita bernyanyi dari judul yang Happy Sunday School. Adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak ya? Oh iya masih ingat, ayo kita nyanyikan. Itu sering kita nyanyikan di saat hari Minggu. Sama seperti hari ini walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing. Oke, lagu yang kedua kita akan menyanyikan lagu Marta Tahuak Manuhi. Masih ingat enggak? Jangan karena di rumah lupa loh. Yuk sama-sama kita nyanyikan Marta Tahuak. Oke? Dungo madada
Jadi ada berapa lagu yang kita nyanyikan? Oh iya, ada 2 lagu. Ya hebat yang benar menjawabnya ya kan Kak ya. Iya, hebat adik sekolah minggu. Berarti fokus ya. Fokus kakak. Berarti semangat pagi ini untuk Semangat. bersama-sama kita. Oke, sebelum kita Memulai ibadah kita harus berdoa dulu ya. mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau juga Tuhan yang membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami, membimbing kami, dan memberkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Agar menjadi ibadah yang terbaik untuk-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 3 ayat 1. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami sudah bersama dengan anak-anak kami, walaupun anak-anak kami melakukannya di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan bersama dengan kami semua, supaya semua mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya semua apa yang akan didengarkan dapat menjadi kehidupan dan demi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan sukaria kepada kami, dimulai dan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca epistel dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 secara responsoria. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini?" Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya
janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, Jika Jiwaku Berdoa. Anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab untuk kebaktian atau ibadah kita pada hari ini, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa, tunduk kepala, tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu kepada kami bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu beribadah di rumah. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami ini. Amin. Selamat pagi anak-anak kami semua. Dan shalom untuk kita semua. Firman Tuhan sebagai khotbah atau cerita Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Mari kita semua membuka Alkitab kita ya anak-anak kami. Mari kita ikuti dengan baik. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan
daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami semua, apa ada yang tahu nama minggu kita pada hari Minggu ini? Nama minggu kita pada hari Minggu ini adalah Minggu Rogate. Rogate dalam bahasa Latin rogatio itu artinya berdoa. Apa bahasa Bataknya berdoa? Ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu. Bahasa Bataknya adalah martangiang. Kalau bahasa Inggrisnya pray. Makanya kalau misalnya kita mengatakan marilah kita berdoa, bahasa Inggrisnya adalah let us pray. Jadi mari kita biasakan anak-anak kami ya sekali-sekali berbahasa Batak, sekali-sekali berbahasa Indonesia, sekali-sekali juga berbahasa Inggris. Jadi minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. Sehingga cerita Alkitab juga untuk hari ini adalah tentang berdoa. Yang pertama sekali kita harus mengenal siapa Allah yang kepadanya kita berdoa. Misalnya seperti ini. Kalau kita meminta kepada seseorang berkali-kali, misalnya mintalah HP-mu kupakai, mintalah HP-mu kupakai. Kalau kita mungkin meminta berkali-kali, orang itu akan jengkel. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah jengkel mendengarkan permohonan kita. Yang kedua, mungkin anak-anak kami berpikir atau kita berpikir, kalau semua anak-anak di dunia ini meminta atau berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan bisa mendengarkan? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak seperti kita manusia. Keberadaan Tuhan itu jauh lebih agung, mulia dari kita. Jadi Allah Bapa kita yang kepadanya kita berdoa itu pasti mendengar doa atau permohonan semua anak-anak. Dan juga Bapa kita tidak akan jemu-jemu, tidak akan jengkel mendengarkan seruan kita. Itu yang pertama anak-anak kami. Baru yang kedua, bagaimana kita harus meminta atau bermohon dalam doa kita kepada Tuhan. Saya yakin anak-anak kami yang SD mungkin kelas 3, 4, 5 atau kelas 6 sudah mempelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kalimat perintah atau kalimat suruhan. Misalnya seperti ini. Paling sedikit ada 2 arti dari kalimat perintah atau kalimat suruhan. Misalnya contoh seperti ini. Tutuplah pintu itu. Kalau kalimat perintah atau kalimat suruhan seperti itu, berarti kita bisa mengerjakan menutup pintu itu sekali saja. Tapi kalau dikatakan kalimat perintah atau kalimat suruhan seperti ini, tutuplah selalu pintu itu berarti kalimat perintah atau kalimat suruhan itu kita harus kerjakan terus-menerus atau berkali-kali. Dalam hal berdoa kepada Tuhan, kita mempergunakan arti yang kedua. Terus menerus atau selalu berdoa kepada Tuhan. Makanya dalam ayat kita ini misalnya dikatakan dalam ayat 9, carilah itu artinya mencari terus menerus. Kemudian ketoklah itu artinya mengetok terus menerus. Dan yang ketiga, carilah, ketoklah, dan mintalah. Itu berarti mengerjakan pekerjaan itu dengan berulang-ulang atau dengan terus-menerus.
Adik-adik kami semua sekolah minggu yang ketiga, bagaimana kita yakin dengan apa yang kita minta dalam doa kepada Tuhan. Di sini dikatakan, adakah bapa manakah, ayat 11, bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Jadi kalau misalnya seorang anak minta ikan kepada bapaknya atau kepada ibunya, masa ibunya atau bapaknya ngasih ular? Apakah ular itu bisa dimakan? Yang jelas ular itu tidak bisa dimakan. Artinya orang tua, bapak atau ibu tidak mungkin memberikan kepada anaknya sesuatu yang tidak bisa dimakan. Sedangkan bapak dan ibu kita di rumah memberikan yang terbaik bagi kita, apalagi Allah Bapa kita pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, apakah ada orang tua yang memberikan kalajengking kepada anaknya ketika anaknya minta telur? Itu pasti tidak ada. Apa hubungan antara telur dan kalajengking? Di Palestina, kalau kalajengking itu beristirahat, dia akan melipat kakinya, cakarnya, sehingga bentuknya seperti bulat lonjong dan menyerupai telur. Jadi itulah makanya dalam ayat ini dikatakan, apakah ada anak yang meminta telur kepada bapaknya atau ibunya atau orang tuanya, maka orang tuanya memberikan kalajengking? Itu pasti tidak mungkin. Demikian juga dengan Allah Bapa kita. Tuhan pasti tidak akan memberikan sesuatu yang berbahaya seperti kalajengking kalau kita meminta kepada Tuhan. Anak-anak kami semua sekolah minggu, yang terakhir adalah bagaimana kita yakin dengan doa kita. Kita harus yakin apa yang kita minta dalam doa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawabannya atau balasannya, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kapan Tuhan akan memberikan jawaban doa kita, dalam bentuk apa Tuhan akan memberikan doa kita, itu tergantung kepada Tuhan atau menurut kehendak Tuhan. Misalnya seperti ini, dalam masa corona ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita pasti dalam doa kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah corona ini cepat berlalu dari kehidupan kami, dari Indonesia ini, dari kota Pematang Siantar ini. Kita berdoa seperti itu, dan kita harus yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita, tetapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan kapan Tuhan akan membalas doa-doa kita. Yang terakhir sekali, anak-anak kami sekolah minggu, dalam ibadah kita ini, firman Tuhan mengajar kita seperti ini. Seperti halnya berdoa, kita harus terus-menerus berdoa, karena doa itu adalah nafas orang Kristen. Demikian juga dengan belajar. Kalau kita belajar nggak dapat sekali pelajaran itu, mari kita ulangi terus-menerus. Kita mencari sesuatu nggak dapat sekali, mari kita kerjakan terus-menerus. Disitulah perlunya daya juang, disitulah perlunya perjuangan. Jangan terus putus asa, jangan terus melempem, jangan terus tidak bekerja lagi. Jadi itu perlu untuk anak-anak kami semua. Apapun yang kita pelajari terus menerus, berulang-ulang. Apapun yang kita cari, kita usahakan, kita kerjakan terus menerus dan berulang-ulang. Itulah makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 12 itu dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah berdoa. Bertekunlah berdoa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami ibadah bersama sekolah minggu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang akan mendengarkan doa kami dan tidak akan memberikan yang berbahaya atau yang tidak berguna untuk kami.
Dan Tuhan meminta kami terkhusus untuk anak-anak kami ini, supaya kami tidak jemu-jemu meminta dalam doa kami, supaya kami terus-menerus berdoa dan bertekun di dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah para anak-anak kami sekolah minggu. Berkati jugalah para orang tua. Berkati para guru-guru sekolah minggu, seluruh jemaat, dan para majelis. Berkatilah dunia ini Tuhan. Dan kami bermohon kepada Tuhan, kasihanilah dunia ini, kami umat ciptaan-Mu. Kami meminta kepadamu Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini. Tetapi kami memintanya dengan selalu mengandalkan kehendak Tuhan. Tuhan, kami meminta pengampunan dosa dari Tuhan, dan kami memintanya hanya dengan mengandalkan kasih setia Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama meminta dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama memintanya 1, 2, 3 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semua. Duduk menatap altar-Mu. Happy, happy, happy Sunday School. Shalom adik-adik. Demikianlah tadi acara ibadah minggu kita. Nah, Inang yakin pasti kita semua mengikutinya dengan baik, dan pasti sudah mendengarkan khotbah Amang Pendeta, yaitu tentang apa tadi? Ya benar, tentang berdoa. Nah, jangan lupa hari Minggu jam 8 pagi tetap ya beribadah di dalam rumah masing-masing yang dipandu oleh orang tua kita. Satu lagi jangan lupa, setelah nanti corona ini berakhir, para kami guru-guru sekolah minggu akan membuat pertanyaan. Pertanyaan apa? Yaitu pertanyaan tentang khotbah yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta dan khotbah-khotbah berikutnya.
seperti biasa, siapa yang bisa menjawab pertanyaan guru-gurunya akan diberikan hadiah. Oke adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa lagi di minggu mendatang. Shalom. Ya, anak-anak kami sekolah minggu, sehubungan dengan pandemi atau wabah COVID-19, kami minta dari para penatua, dari majelis, dari guru sekolah minggu, jadi kita supaya stay at home, tetap di rumah. Kemudian kalau kita terpaksa harus keluar rumah, kita pakai masker. Kemudian kita menjaga kebersihan, rajin cuci tangan. Kemudian jangan main HP terus, kerjakan PR dari sekolah dan juga turuti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Demikian, shalom, Tuhan memberkati.